Pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang terjadi pada hari Jumat 28 Februari 2025 di ruang oval Gedung Putih berubah jadi bencana yang mungkin tak pernah diharapkan kedua belah pihak. Bagaimana tidak? Dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih 50 menit itu, kedua belah pihak justru mengakhiri diskusi dengan penuh ketegangan, emosional, dan tanpa hasil yang positif. Trump nampak coba menekan Zelensky untuk segera membuat kesepakatan damai dengan Rusia. Hal yang kemudian ditolak Zelensky saat dirinya membela posisinya dengan tegas dan menyebut bahwa Rusia di bawah Vladimir Putin tidak bisa dipercaya. Lantas, seperti apakah perseteruan panas antara Presiden Ukraina dan Amerika Serikat tersebut? Kita telah rangkum termasuk poin-poin kunci yang disampaikan kedua belah pihak. Hal yang bahkan sempat membuat Duta Besar Ukraina di Amerika Serikat nampak tertangkap kamera ketakutan. Setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden baru Amerika pada 20 Januari 2025, Ukraina dan Zelensky yang sebelumnya mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden harus menghadapi situasi sulit. Pasalnya, Trump tak lagi mau mendukung dan mendanai konflik di Ukraina. Dengan sebaliknya, Trump mulai mendukung penyelesaian cepat konflik Ukraina-Rusia melalui diplomasi. Trump bahkan mengadakan pembicaraan telepon dengan Vladimir Putin, yang kemudian membuat Zelensky khawatir bahwa Amerika Serikat akan mengorbankan kepentingan Ukraina demi kesepakatan dengan Rusia. Apalagi, Trump tak melibatkan Kiev dalam diskusi awal. Di sisi lain, Trump juga mengajukan rencana kesepakatan mineral langka Ukraina sebagai bayaran atas bantuan Amerika Serikat selama ini. Di sini, Amerika Serikat bisa mengeruk kekayaan Ukraina, sementara Ukraina tetap mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Jelas Zelensky menolak dan menyebut negaranya bukan untuk dijual. Tapi tekanan meningkat saat sekutu Eropa seperti Prancis dan Inggris yang bertemu Trump lebih dulu membuat tekanan menjadi jauh lebih besar. Dan itu pada akhirnya membuat Zelensky terbang ke Washington untuk bertemu secara langsung dengan Donald Trump. Saat pertama kali tiba di Gedung Putih, Zelensky nampak disambut Trump di pintu sayap barat dengan barisan kehormatan protokol standar untuk tamu negara. Kedua pemimpin tersenyum, berjabat tangan dan semua tampak baik, di mana secara umum kita akan berpikir bahwa ini akan jadi pertemuan diplomatik yang mulus. Tapi tunggu, ceritanya berubah drastis di ruang oval. Yap, di ruang oval, tempat yang ikonik untuk diskusi tingkat tinggi bagi Amerika. Awalnya, diskusi antara Ukraina dan Amerika Serikat nampak tenang. Maksudnya, semua lancar-lancar saja. Dengan pembicaraan sopan terjadi selama sekitar setengah jam. Tapi dalam hitungan beberapa menit, suasana berubah tenang. Sebuah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya di ruang oval, terpampang dengan kamera TV dunia. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. Suasana pun semakin panas. Trump bahkan sempat mendorong Zelensky dengan tangannya. Trump mengungkit bantuan yang telah Amerika Serikat berikan ke Ukraina. Di mana di sini, Trump bahkan mengatakan jika Amerika Serikat telah memberikan peralatan militer dan Ukraina tidak memilikinya. Di mana tanpa peralatan militer dari Amerika Serikat, Trump menilai dalam 2 minggu Rusia sudah mengalahkan Ukraina. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over
in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. Di posisi ini, Trump tampaknya kesal karena Zelensky menolak tekanannya untuk segera berdamai dengan Rusia, yang bahkan menyebut sikap itu bisa memicu konflik global dengan Zelensky berjudi pada Perang Dunia Ketiga. Sedangkan Zelensky menilai bahwa Rusia di bawah Putin tidak bisa dipercaya. Ia menyebut gencatan senjata sebelumnya yang telah dilanggar Rusia sebagai bukti dan menolak damai yang dipaksakan. Inilah yang kemudian membuat pertemuan yang awalnya mulus berakhir dengan chaos. Zelensky bangkit dan meninggalkan ruang oval sebelum waktunya tanpa menandatangani apapun atau ikut konferensi pers bersama. Poin-poin penting di diskusi tersebut. Dalam diskusi baru-baru ini antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Oval Office, kami dapat merangkum beberapa poin penting yang membuat diskusi ini jadi chaos dan tak memberikan hasil yang positif bagi kedua belah pihak. Pertama, Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance menegur Zelensky yang tidak cukup bersyukur atas bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina. Trump secara eksplisit berkata, "You're not acting at all thankful," dan memperingatkan bahwa Ukraina tidak akan bertahan tanpa dukungan Amerika Serikat. Yang kedua, situasi makin memanas ketika Trump mendorong Zelensky untuk membuat kesepakatan damai dengan Rusia. Trump juga menyatakan bahwa ia bisa menengahi karena hubungannya dengan Vladimir Putin. Namun Zelensky menolak pendekatan ini dengan menceritakan bahwa Putin telah melanggar gencatan senjata sebelumnya dan tidak bisa dipercaya. Ketiga, Trump juga menuduh Zelensky gambling with World War III atau berjudi dengan Perang Dunia Ketiga saat menolak kompromi dan bersikeras pada jaminan keamanan yang kuat. Saat itu, Zelensky membalas dengan menantang diplomasi Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance, serta menyindir bahwa Amerika Serikat belum merasakan perang langsung berkat lautan yang bagus. Dan keempat, ketegangan makin menjadi saat pertemuan ini yang awalnya bertujuan untuk menandatangani kesepakatan yang akan memberikan Amerika Serikat akses ke mineral langka Ukraina sebagai bagian dari rencana damai pasca perang, namun ditolak oleh Zelensky. Presiden Ukraina menolak untuk menyerahkan 50% kekayaan mineral Ukraina tanpa jaminan keamanan yang jelas, seperti penempatan pasukan Amerika Serikat karena ia tidak ingin menjual Ukraina. Ya, pada akhirnya hal-hal itulah yang kemudian membuat sorotan dunia mengarah pada pertemuan ini. Trump bahkan dilaporkan mengusir Zelensky usai pertemuan itu dari Gedung Putih. Banyak analisis menilai Zelensky telah salah memprediksi sikap dari Donald Trump. Zelensky gagal memahami lanskap politik baru Amerika di bawah Donald Trump, yang jelas jauh berbeda dari Amerika di bawah Joe Biden. Ancaman harapan perdamaian. Gagalnya kesepakatan dalam pertemuan antara Trump dan Presiden Ukraina membuat ancaman perdamaian di Ukraina gagal. Tapi tentu saja ini akan membuat Ukraina dalam bahaya. Maksudnya, pasca pertemuan, Trump memerintahkan peninjauan pengiriman senjata ke Ukraina yang memicu ketidakpastian tentang dukungan militer Amerika Serikat ke depan. Ia juga menolak keanggotaan NATO untuk Ukraina yang menjadi salah satu harapan Kiev. Keretakan ini sendiri kemudian dinilai oleh Daniel Fried, mantan duta besar Amerika Serikat, yang menilai bahwa keretakan ini menguntungkan Putin, merugikan kepentingan Amerika Serikat dan sekutu Eropa yang mendukung Ukraina. Di sisi lain, menanggapi pertemuan itu, Trump benar-benar menunjukkan kemarahannya pada Zelensky dengan mengatakan bahwa Zelensky tak menghormatinya saat ia menginginkan perdamaian. Kami memiliki pertemuan yang sangat penuh makna di Gedung Putih hari ini. Banyak hal yang dipelajari dan tidak akan pernah dapat dipahami tanpa percakapan di bawah tekanan. Sungguh menakjubkan apa yang muncul melalui emosi. Dan saya telah menentukan bahwa Presiden Zelensky tidak siap untuk perdamaian jika Amerika terlibat. Karena ia merasa keterlibatan kami memberinya keuntungan besar dalam negosiasi. Saya tidak menginginkan keuntungan, saya menginginkan perdamaian. Dia tidak menghormati Amerika Serikat di ruang oval yang kami cintai. Dia bisa kembali ketika dia siap untuk perdamaian, tulis Donald Trump.
Pada akhirnya, pertemuan yang chaos antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky di ruang oval Gedung Putih bukan hanya menutup pintu untuk kesepakatan mineral atau dukungan langsung dari Amerika Serikat ke Ukraina, tapi juga membuka pertanyaan besar. Bagaimana masa depan konflik Ukraina-Rusia di bawah dinamika geopolitik yang kini berubah drastis? Ancaman Trump untuk menghentikan bantuan militer Amerika Serikat telah menciptakan ketidakpastian yang mengguncang Eropa dan Ukraina. Namun cerita ini belum berakhir. Di London pada hari Minggu 2 Maret 2025, para pemimpin Eropa termasuk Zelensky akan berkumpul untuk mencari solusi alternatif. Apakah pasukan penjaga perdamaian Eropa bisa bertahan tanpa peran Amerika Serikat? Ataukah Putin akan memanfaatkan keretakan ini untuk memperkuat posisinya? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.